Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang pemuaian zat padat. Pasti kalian udah tahu lah ya, kalau ada benda dipanasin, dia tuh bakal muai gitu. Nah sekarang gini, kalian percaya nggak? Badan saya kalau malam tuh tingginya 176 cm. Tapi waktu siang hari, tinggi badan saya tuh muai sampai 200 cm nih. Kira-kira kalian percaya nggak? Ya enggak lah, bener sih benda padat bakal muai kalau dipanasin, tapi nggak gini juga gitu. Terus gimana tuh? Oke, coba yuk kita bahas. Kita bahas terkait pemuaian zat padat. Apa sih itu pemuaian zat padat? Sederhananya gini, yaitu perubahan ukuran benda akibat adanya perubahan suhu. Contoh kasusnya tuh adalah rel kereta api yang melengkung akibat pemuaian nih. Nah, oleh karena itu, kalau kalian perhatiin sambungan antar relnya, dia itu sengaja dibikin renggang supaya ada celah buat muai. Oke, gimana? Sampai sini terkait definisi pemuaian zat padat udah mulai paham belum? Kalau udah, yuk lanjut ke materi berikutnya. Kita akan bahas terkait pemuaian zat padat pada satu dimensi. Lah, bukannya benda itu pasti tiga dimensi ya? Jawabannya adalah betul. Tapi gini nih, jika suatu benda memiliki nilai panjang yang jauh lebih besar dibandingkan nilai lebar dan tingginya, maka pemuaian yang terjadi dapat disederhanakan menjadi pemuaian panjang aja gitu. Atau pemuaian satu dimensi. Contohnya tuh ya kayak rel kereta api ini gitu, ataupun kawat, dan masih banyak contoh lainnya. Terus kira-kira kita bisa tahu nggak sih berapa sih nilai perubahan panjang bendanya? Oke, buat tahu berapa nilai perubahan panjang bendanya, jadi gini. Yang pertama, setuju nggak kalau semakin besar perubahan suhu bendanya, maka semakin besar juga perubahan panjang bendanya? Atau dengan kata lain, berarti perubahan panjangnya itu sebanding dengan perubahan temperaturnya. Kemudian, yang kedua ada lagi nih. Logam itu tuh lebih mudah buat muai dibandingkan dengan kayu. Berarti ada faktor internal nih yang mempengaruhi pemuaian yang kita kenal sebagai koefisien muai, di mana perubahan panjang ini itu sebanding dengan faktor internalnya, yaitu koefisien muainya nih. Selanjutnya ada lagi nih, semakin panjang benda mula-mula, maka perubahan panjangnya akan semakin besar. Loh, kok bisa? Oke, bayangin aja ada sebuah benda nih, yang panjangnya adalah L gitu ya. Kalau kita bagi partisi kayak gini, kalau kita panasin, berarti tiap partisi ini dia bakal muai sejauh delta L. Nah, kalau partisi semakin banyak, maka perubahan panjang totalnya akan semakin besar nggak sih? Dengan kata lain, berarti perubahan panjang itu sebanding dengan panjang mula-mula. Oke, dari ketiga poin ini, kalau kita simpulkan berarti perubahan panjang itu sama dengan panjang mula-mula dikali dengan koefisien muai panjangnya sebagai faktor internal, dan juga dikalikan dengan perubahan temperaturnya atau perubahan suhu. Oke, jadi kurang lebih itu ya nilai dari perubahan panjangnya nih. Terus kalau seandainya yang terjadi ada pemuaian luas, gimana tuh? Jadi gini nih, pemuaian luas merupakan pemuaian dua dimensi. Artinya, jika suatu benda memiliki nilai luas yang lebih besar dari ketebalannya, maka pemuaiannya dapat disederhanakan menjadi pemuaian luas aja gitu. Contohnya tuh kayak lempengan besi ini nih. Kalau dipanasin, dia bakal muai. Alhasil, luasnya dia bakal lebih besar. Terus buat tahu nilai perubahan luasnya berapa? Sama caranya, yaitu delta A merupakan perubahan luas, A0 merupakan luas mula-mula, dikalikan dengan beta. Beta ini merupakan koefisien muai luas ya, dan delta T merupakan perubahan suhunya nih. Begitu juga untuk pemuaian volume atau pemuaian tiga dimensi. Yaitu, jika suatu benda memiliki rasio panjang, lebar, dan tinggi tidak terlalu besar, maka benda tersebut akan mengalami pemuaian volume atau pemuaian tiga dimensi. Contohnya tuh kayak gelas kaca ini nih. Kalau kita panasin, maka volume gelasnya dia bakal lebih besar karena mengalami pemuaian. Nah, perubahan volumenya itu dihitung dengan cara delta V sama dengan V0 dikalikan dengan gamma dikalikan dengan delta T. Di mana delta V merupakan perubahan volume, V0 merupakan volume mula-mula, gamma merupakan koefisien muai volume, dan delta T merupakan perubahan suhunya nih. Oke, kita udah ngebahas ya pemuaian mulai dari satu dimensi, dua dimensi, sampai dengan tiga dimensi nih. Nah,
ada fakta menarik lainnya nih, yaitu apa? Terkait hubungan antara koefisien muai panjang, luas, dan volume. Kita bahas hubungan koefisien muai panjang dengan muai luas terlebih dahulu aja kali ya. Itu apa nih hubungannya? Jadi gini, untuk muai panjang, dia kan memuai secara satu dimensi gitu ya. Sedangkan untuk muai luas, dia tuh memuai dua dimensi. Oke, dari sini nih, berarti kan koefisien muai luas nilainya adalah 2 kali lipat dari koefisien muai panjangnya nih, atau beta sama dengan 2 alfa. Begitu juga pada hubungan koefisien muai panjang dengan muai volume. Kalau panjang satu dimensi, kalau volume dia muainya 3 dimensi. Berarti nilai gamanya adalah 3 kali lipat koefisien muai panjangnya, atau 3 dikali alfa nih. Gimana? Sampai sini udah mulai paham belum terkait pemuaian, baik itu muai 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan sampai dengan hubungan koefisien muai panjangnya, luas, dan volume gitu. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Gelas kaca memiliki kapasitas 400 ml berisi penuh air pada suhu 20 derajat Celcius. Jika air beserta gelas tersebut dipanaskan hingga ada sejumlah air yang tumpah sebanyak 3,66 ml, pertanyaannya gini, maka suhu air setelah dipanaskan adalah berapa gitu? Di mana koefisien muai panjang kacanya yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, dan koefisien muai volume air adalah 2,1 dikali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius nih. Oke, kita bisa tuliskan nih, diketahui bahwa oleh karena air terisi penuh, maka volume gelas sama dengan volume air mula-mula nih, sama dengan vinol yaitu 400 ml. Kemudian suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius. Dan nilai air yang tumpah adalah 3,66 ml. Dan koefisien muai kacanya adalah 1 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Serta koefisien muai volume airnya adalah 2,1 dikali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius. Yang ditanya yaitu berapa sih suhu akhirnya? Oke, kita jawab ya. Jadi gini, di sini volume air yang tumpah atau delta V tumpah itu tuh sama dengan perubahan volume air dikurangi dengan perubahan volume gelasnya akibat adanya pemuaian. Kalau kita uraikan, yaitu gini, VOA atau volume air mula-mula dikalikan dengan gamma air dikalikan dengan delta T dikurangi dengan VOG, yaitu volume gelas mula-mula dikalikan dengan gamma kaca dikalikan dengan delta T nih. VOA ini dan VOG nilai sama, yaitu vinol. Berarti vinol dikalikan dengan gamma air dikalikan dengan delta T dikurangi vinol dikali. Nah, gamma kacanya nilainya kan 3 kali lipat dari koefisien muai panjangnya gitu ya. Atau 3 kali alfa dikalikan dengan delta T. Kalau kita kelompokkan, nilainya adalah vinol dikalikan dengan delta T, kurung buka, gamma air dikurangi dengan 3 dikalikan dengan alfa dari kacanya. Berarti nilai delta T-nya adalah delta V tumpah dibagi dengan vinol, kurung buka, gamma air dikurangi dengan 3 dikalikan dengan alfa kacanya. Kemudian kalau kita uraikan nilai delta T-nya, yaitu suhu akhir dikurangi suhu mula-mula, sama dengan delta V tumpah dibagi vinol kurung buka gamma air dikurangi dengan 3 alfa kaca. Berarti suhu akhirnya adalah T0 tambah delta V tumpah dibagi vinol kurung buka gamma air dikurangi dengan 3 dikali alfa kaca. Kalau kita masukkan nilainya, yaitu 20 tambah 3,66 dibagi dengan 400 mili kurung buka 2 dikali 10 pangkat minus 4 dikurangi 3 dikali 10 pangkat minus 5. Nilainya yaitu sekitar 70 derajat Celcius gitu. Jadi ini merupakan suhu akhir setelah air dipanaskan, yaitu 70 derajat Celcius. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait pemuaian pada zat padat nih. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!